analisis sosial itu nggak hanya serta-merta tentang menelaah atau meneliti gitu. Cuman gimana caranya kita ketika kita ingin menganalisis sosial itu, kita lebih dekat sama masyarakat. Oke. Ayo mulai ya, udah mulai nih, 1, 2, 3. Halo Barisan Pejuang, perkenalkan saya Ruci Maharani sebagai kader DPK GMNI Visip UB. Nah, kali ini kita berjumpa kembali nih sama MOG atau Masa Orientasi GMNI. Di sini teman-teman atau Barisan Pejuang bisa mengenal GMNI lebih dalam, seperti itu. Nah, di sebelah saya sudah hadir. Halo Barisan Pejuang, kenalin nama aku Marcel, aku juga sebagai kader GMNI Visip UB juga, dan tahun ini aku diamanahi sebagai Kabiro Advokasi DPK GMNI Visip UB. Oke, denger-denger nih dari namanya keren ya, Kabiro Advokasi. Nah, pasti teman-teman udah pada kepo nih, apa sih Kabiro Advokasi itu? Selain itu, denger-denger juga nih Bung Marcel ini sangat ini ya, pengalamannya banyak banget gitu. Yeah. Orangnya suka kerja banget gitu. Oh enggak biasa. Oh enggak ya. Biasa aja. Ya mungkin bisa disebutin Bung selain Kabiro Advokasi itu apa lagi gitu yang sedang Bung tekuni saat ini. Yeah. Jadi untuk beberapa waktu kebelakangan ini aku sekarang lagi sibuk juga di salah satu LSM di Malang Raya, namanya itu MCW. Jadi buat Barisan Pejuang juga yang belum tahu, namanya itu MCW itu ada singkatannya, yaitu Malang Corruption Watch gitu. Jadi kalau misalnya di tataran nasional itu ada namanya ICW gitu. Di Malang pun juga ada namanya, kalibernya tuh Malang Raya gitu. Ada Kabupaten Batu, Kota Batu ya, Kota Batu, Kabupaten Malang, habis itu Kota Malang juga gitu. Itu namanya MCW kayak gitu. Keren ya pengalamannya. Sangat suka bekerja ya, sangat suka untuk bersosialisasi. Senang untuk ini aja sih, melakukan hal yang berkegiatan kayak advokasi sosial segala macam. Lebih senang ke situ. Nah, karena Bung Marcel tadi agak-agak nyerempet tentang ini ya, sosial gitu. Sebelumnya apakah Bung Marcel pernah bergabung dalam organisasi intrakampus atau seperti apa? Iya, kebetulan aku juga pada tahun lalu sempat diamanahi juga di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai kepala divisi sosial masyarakat gitu, yang dimana itu juga berkegiatan dari mulai aspek sosial, dari aspek lingkungan hidup juga, dan masih banyak lagi kayak gitu. Keren ya Bung. Kayaknya saya waktu itu sempat ketemu sama Bung Marcel. Oh iya, di mana? Ketika kita ada lingkaran sosial Bung. Oh, lingkaran sosial gitu ya? Iya. Oh, waktu pas kata banjir Bulukerto juga pernah juga ya? Iya, kita bener. pernah bekerja sama bersama. Iya, secara nggak langsung gitu ya. Gotong royong, mungkin lebih tepatnya itu ya Bung. Iya. Di sini kayaknya saya agak kepo-kepo nih Bung, karena saya juga baru aja gitu mengenal Kabiro Advokasi, ada nih. Gitu. Nah sebenarnya saya di sini karena kita tadi juga bersinggungan tentang sosial gitu, apa sih Bung Marcel udah nggak ini lagi dong ya, nggak asing sama kata analisis sosial. Gitu. Sebenarnya analisis sosial itu seperti apa sih Bung? Apa kita cuman terjun ke masyarakat, bantu-bantu, ikut bertani kayak gitu, ikut makan apa yang mereka makan atau seperti apa? Jadi memang kalau misalnya secara normatif gitu ya, Ruci, analisis sosial ini ada tuh salah satu buku yang pernah aku baca juga, itu dibuat sama Joe Holland sama Mas Henriot juga tuh, di mana nama bukunya itu adalah Analisis Sosial dan Refleksi Teologi pada saat itu. Nah, jadi mereka tuh secara gamblang gitu menjelaskan analisis sosial itu seperti apa. Jadi kalau menurut mereka, analisis sosial ini merupakan usaha-usaha gitu untuk menangkap gambaran daripada permasalahan di masyarakat ataupun fenomena-fenomena dari masyarakat itu. Lalu dari gambaran-gambaran komprehensif tadi itu bisa kita amati untuk menjadi nanti lanjutan-lanjutan proses-proses advokasi lainnya gitu. Jadi bisa dikatakan analisis sosial itu sebagai langkah awal gitu. Kayak gitu. Cuman kalau misalkan menurut aku sendiri, menurut pengalaman empiris aku sendiri ya, selama aku bekerja sama MCW juga, terus habis itu kerja sama GMNI ataupun waktu itu juga sempat kerja di himpunan juga pada saat itu, analisis sosial itu enggak hanya serta-merta tentang menelaah atau meneliti gitu. Cuman gimana caranya kita ketika kita ingin menganalisis sosial itu, kita lebih dekat sama masyarakat. Kita membawa sama masyarakat juga, dan kita juga menjadi satu kesatuan daripada tatanan masyarakat itu sendiri. Supaya apa? Ketika kita sudah menjadi salah satu memiliki posisi dalam masyarakat itu, kita bisa mendapatkan tuh perspektif-perspektif yang komprehensif gitu kan. Jadi dari perspektif yang tadi yang udah kita dapatkan di dalam masyarakat itu bisa kita elaborasikan dengan ilmu yang kita punya. Jadi
nggak serta-merta hanya kayak analis sosial, oh tahapnya ini bagus semua gini. Cuman juga tentang gimana pendekatan kita terhadap masyarakat, kayak gitu sih. Nah, kalau tentang analisis sosial ya Bung, yang tadi Bung sudah katakan gitu, kita nggak asing lagi gitu Bung sama kata need assessment. Sebenarnya need assessment ini gabungan dari analisis sosial atau seperti apa? Need assessment itu berarti kayak apa ya? Mengumpulkan menghimpun data atau segala macam gitu ya. Ya itu menjadi salah satu tahap juga ya, karena kan ketika kita berbicara analisis sosial itu sebenarnya sama aja nih kayak penelitian kayak segala macam. Cuman berbedanya kalau misalkan penelitian ilmiah itu kan hanya bisa dilakukan oleh pakar-pakar ataupun istilahnya orang-orang yang mempunyai ahli gitu spesifik dalam satu bidang tertentu. Cuman kalau analisis sosial ini itu banyak gitu. Gak cuma hanya serta-merta pakarnya aja, mahasiswa ataupun bahkan warga biasa pun yang istilahnya mungkin belum bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang mapan gitu, itu juga bisa melakukannya gitu. Jadi memang penghimpunan data segala macam ini penting dan supaya kita tuh bisa menetapkan prioritas masalah, habis itu akar masalahnya apa aja gitu yang ada di dalam masyarakat, kayak gitu. Oke Bung, tadi karena sudah cukup dijelaskan mengenai analisis sosial, saya jadi kayak, oh ternyata gini gitu. Dulu tuh saya kiranya analisis sosial itu adalah, yaitu dikerjakan sama orang-orang yang udah ahli, kalau untuk mahasiswa yang tahu banget tuh, masyarakat. Ternyata semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya Bung, untuk istilahnya kita udah ngelakuin ini, tapi kita nggak sadar kalau itu namanya analisis sosial. Gitu. Nah, kalau Bung Marcel sendiri pernah melakukan analisis sosial? Ya, dalam kerja-kerja advokasi yang sudah dilakukan sama teman-teman MCW ataupun sama teman-teman game ini juga gitu ya. Secara nggak langsung kita juga melakukan analisis sosial itu sendiri, karena memang deskripsi analisis sosial ini nggak kayak satu saklek gitu tentang A, B, C, D, nggak seperti itu gitu. Kita juga bisa mendefinisikan analisis sosial itu sebagai intervensi terhadap masyarakat itu sendiri. Itu sudah menjadi salah satu tahap gitu, karena tadi aku bilang intervensi masyarakat dalam analisis sosial itu menjadi salah satu bagian yang paling penting juga, bagian paling esensial gitu. Ketika kita punya tahap yang bagus, kita tidak memiliki intervensi atau pendekatan terhadap masyarakat yang baik pula gitu, sama aja nol gitu menurut aku. Kalau Bung Marcel sendiri ada pengalaman nggak Bung melakukan analisis sosial ini? Gimana sih Bung tahap-tahapannya? Soalnya saya juga kepengen nih Bung di kampung saya gitu, saya melakukan analisis sosial. Kampungnya di mana? Di ini Dewan Daru. Oh, Dewan Daru. Masih banyak ini kadang-kadang kayak anak SD, terus abis itu tiba-tiba udah nikah gitu, anak SD, tiba-tiba nggak mau sekolah, mau jualan aja gitu kan. Banyak Bung kayak gitu. Nah, saya tuh kepo gitu, apa sih yang terjadi di masyarakat saya gitu. Kok bisa gitu, anak SD tuh banyaknya tuh jualan gitu, nggak sekolah pagi-pagi gitu kan, bawa barang jualannya. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Nah, bisa dijelasin nggak Bung, analisis sosial itu langkah-langkah atau tahap-tahapannya yang lebih mudah gitu ya dipahami sama kita, agar kita tuh tahu, oh ternyata cara analisis sosial tuh kita bisa ngelakuin sendiri loh, soalnya kita udah tahu nih cara-caranya gitu. Mungkin bisa Bung dijabarkan gitu. Jadi memang tahapan-tahapan analisis sosial ini memang harus juga tergantung daripada gimana kita menyikapi tatanan masyarakat yang ada juga kan, karena memang ketika kita berbicara tatanan masyarakat itu multidimensi banget, banyak aspek-aspeknya gitu. Cuman yang supaya lebih terorganisir atau sistematis gitu, yang paling penting kita bisa menentukan dulu nih objek strategisnya itu seperti apa gitu. Objek strategis itu maksudnya apa? Supaya kita tuh bisa berpikir secara rasional bagaimana kita memilih suatu wilayah atau satu cakupan tatanan masyarakat itu sendiri yang bisa kita telaah atau bisa kita teliti. Contoh praktisnya apa? Ya kita kunjungan gitu. Kunjungan terhadap wilayah-wilayah yang ada atau desa atau Sambang gitu ya. Sambang, benar. Nanti dari situ kan kita juga bisa melakukan hal-hal yang istilahnya kayak screening secara fisik gitu. Mulai dari letak geografinya, habis itu komunitas-komunitas yang dihasilkan, ataupun mata pencarian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Bahkan wawancara-wawancara terhadap masyarakat itu bisa dijadikan salah satu tahap pertama itu. Nah, kalau udah, kita bisa nih menghimpun data. Nah, gitu, menghimpun data itu lewat mana? Lagi-lagi, yang tadi aku bilang, pendekatan terhadap masyarakat. Kita ngobrol sama masyarakatnya, kita ngobrol sama warga tentang kegiatan mereka sehari-hari, ataupun istilahnya keluh kesah mereka juga gitu kan. Atau mengkritik-kritik mereka terhadap kebijakan pemerintahan yang sudah mereka sempat rasakan ataupun juga berdampak signifikan juga sama kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dari situ tuh kita olah gitu kan. Tahap ketiganya itu kita olah datanya segala macam supaya kita bisa menentukan nih prioritas masalah itu apa aja sih yang istilahnya bisa menjadi isu strategis itu apa aja gitu. Supaya nanti ketika kita sudah mendapatkan prioritas masalah yang ada gitu ya kan,
nanti kita bisa tuh kayak apa namanya menentukan akar masalahnya supaya nanti dari analisis sosial ini bisa berkelanjutan tuh nanti ke arah advokasi, habis itu kita ke arah apa namanya juga membuat basis gerakan dan lain-lain gitu. Jadi analisis sosial ini memang sebenarnya tidak harus serta-merta menjadi apa namanya patokan tahapan yang tadi gitu. Cuman itu bisa menjadi salah satu hal yang sistematis dan istilahnya itu hal yang istilahnya default lah buat bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun warga-warga gitu. Berarti analisis sosial dalam kita mengumpulkan data nih Bung, kan kadang ada ya, mengumpulkan data berarti saya harus datang ke Pak RT gitu, buat nanya ke instansi tertentu biasa kayak gitu ya. Dengan data yang rinci nih angkanya, anak SD yang jualan gorengan berapa gitu kan Bu. Nah ternyata nggak kayak gitu ya, berarti kita nggak nanya kayak data pastinya ke yang instansi tertentu gitu. Berarti langsung ke masyarakatnya? Bisa. Karena memang kan secara nggak langsung warga itu kan menjadi salah satu objek gitu daripada analisis sosial ini sendiri. Jadi mungkin memang beberapa orang menganggap warga itu sulit itu mengartikulasikan apa yang menjadi kesannya mereka atau pendapatnya mereka. Cuman bukan berarti warga itu tidak mampu gitu kan. Cuman memang hanya gaya penyampaiannya aja yang berbeda gitu kan. Maka dari itu menjadi salah satu tantangan juga nih. Kalau aku sih bilangnya orang-orang yang melakukan analisis sosial ini sebagai pengorganisir masyarakat. Kalau kata Yorum Topat Masa. Iya, pengorganisir masyarakat. Jadi pengorganisir masyarakat ini harus memiliki sebuah pendekatan yang istilahnya adaptif juga gitu terhadap warga ataupun masyarakat supaya masyarakat yang istilahnya sudah ditentukan oleh daripada analisis tadi itu tuh bisa kayak berarti permasalahan ini seperti ini loh. Permasalahan lebih kompleks daripada apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Cuman memang warga itu sendiri memang mungkin sedikit mengartikulasikannya sedikit berbeda dengan kita orang. Maksudnya bukan dengan kita orang ini kayak ada gap gitu, cuman apa ya? Memang butuh suatu pendekatan yang adaptasi, betul. Biar kita juga ngerasain nih apa yang mereka rasain. Nah, kalau misalkan analisis sosial nih Bung, Oke, Bung, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang analisis sosial itu sendiri ya. Kita udah asik banget nih ngomongin analisis sosial itu. Nah, terus analisis sosial itu kenapa nih jadi bagian dari advokasi? Padahal biasanya orang-orang menyendirikan gitu, analisis sosial sendiri, advokasi sendiri gitu. Mana-mana kan gitu Bung materinya, analisis sosial sama advokasi sendiri. Tapi kenapa kalau misalkan tadi Bung Marcel juga ngomongnya kalau misalkan mau melakukan advokasi itu harus ada analisis sosial. Betul. Hubungannya apa gitu Bung? Atau kaitannya seperti apa? Betul. Malah kalau misalnya menurut aku pribadi gitu ya, itu merupakan salah satu hal yang keliru gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sebuah advokasi gitu kan, analisis sosial ini kan berusaha untuk menangkap gambaran yang lebih komprehensif. Supaya apa? Nanti prediksi-prediksi yang akan terjadi dalam masyarakat itu tuh bakal terlihat tuh dalam analisis sosial tersebut. Supaya nanti kan proses advokasi sebenarnya panjang banget kan, panjang banget. Dan istilahnya juga tahapan-tahapannya pun juga sangat dinamis gitu. Maka dari itu, sebelum kita melakukan advokasi itu, analisis sosial ini menjadi salah satu langkah awal dan menjadi salah satu posisi yang mempunyai krusial mungkin kali ya, krusial banget. Karena ketika kita melakukan analisis sosial itu, maksudnya melakukan advokasi tanpa analisis sosial itu, menurutku mungkin nanti di tengah jalan bakal ada salah satu kebentuan atau hambatan atau segala macam gitu. Jadi menurutku ini analisis sosial ini penting untuk menangkap sebuah fenomena masyarakat dan memprediksi hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi nanti ketika kita melakukan kerja advokasi gitu, kita tidak keliru gitu. Dan kita tuh tetap strike sama satu tujuan dan mengerucut terus gitu kan. Nanti dari proses advokasi ini bisa lancar dan istilahnya insya Allah gitu. Advokasi ini kan bukan hal yang seremonial atau eventual gitu kan. Benar-benar harus keberlanjutan terus-terusan gitu. Karena salah satu yang paling penting ini sendiri juga katanya Rum Topan Masang gitu ya. Pengorganisir masyarakat yang aku tadi bilang itu akan dianggap selesai gitu. Kalau misalkan masyarakat yang diorganisir oleh pengorganisir ini itu bisa memetakan atau enggak memecahkan masalah itu secara mereka masing-masing atau kolektif gitu, tanpa si fasilitator ini dari si pengorganisir itu sendiri gitu. Jadi emang sedikit mungkin banyak sekarang keliru gitu kayak sekarang ini pengorganisir masyarakat atau misalkan kita nggak usah pengorganisir masyarakat deh,
pengabdian KKN dilakukan oleh mahasiswa segala macam itu seakan-akan kayak, ini Superman nih datang dari langit gitu ya kan, pahlawan membawa mukjizat segala macam. Ya memang itu betul itu kayak sebuah ekspektasi yang memang dilontarkan oleh si masyarakat itu sendiri gitu kan terhadap pengorisi masyarakat ataupun orang-orang yang melakukan pengabdian dalam tanda kutip gitu. Cuman yang paling penting itu ya kita bukan Superman. Ya kan yang bisa menyelesaikan segala hal itu tinggal. Terlalu banyak ekspektasi dari rakyat itu sendiri. Betul. Melihat mahasiswa itu sebagai penolong nih gitu. Pupuk saya habis gitu. Mahasiswa bisa nih bikin pupuk tanpa membayar, tanpa beli. Tapi kita tidak menyalahkan ekspektasi tersebut ya. Cuman memang kita yang harus kita tegaskan pada saat itu adalah gimana cara kita bisa bergerak secara kolektif. Itu sih. Itu yang paling. Soalnya berarti kayak analisis sosial sama advokasi kayak hubungan harus ada PDKT-nya dulu, bener ya? PDKT-nya dulu nih, kan nggak mungkin tiba-tiba pacaran, ternyata dia ngomong orangnya nggak di Dewan Daru, ternyata di Gondang Legi kan agak jauh. Waduh, jauh banget itu. Kasihkan kan? Itu mainnya di ini ya, di apa namanya Kebun Agung situ ya? Iya. Kebun Agung situ, jadi kejauhan gitu maksudnya. Maksudnya ekspektasinya kan terlalu, jadi kalau misalkan kita nggak ada analisis sosial atau PDKT-nya kan pacarannya bisa kaget, gitu. Pas advokasinya bisa kaget. Betul. Nah, selanjutnya di Bung, karena kita dari tadi ngomongin advokasi gitu. Aku sebagai Direktur Jenderal Sosial di Kementerian Sosial Lingkungan juga di BEM tahun ini. Keren banget. Aku juga kepo nih Bung, apa sih advokasi? Karena aku sering banget Bung denger kayak, kita nih waktunya advokasi gitu. Pasca advokasi kan ada Bung kalimat-kalimat seperti itu. Nah, sebenarnya aku nggak tahu gitu Bung, makna filosofi dari advokasi sendiri itu seperti apa gitu. Datangnya dari mana gitu. Mungkin aku pengen ngajak barisan pejuang juga ya untuk berjalan-jalan mungkin pada era Orde Baru. Jadi mungkin kalau misalkan di dalam satu bukunya Topati Masang itu mengubah kebijakan publik, dia mengatakan bahwa ornok atau organisasi non pemerintahan pada saat itu istilahnya kalau misalkan melakukan hal-hal yang berbau advokasi ataupun istilah menyinggung kata-kata advokasi itu sendiri itu menjadi salah satu hal yang selalu diartikan sebagai kegiatan yang ilegal gitu. Daripada penguasa militer pada saat itu, karena advokasi ini selalu diartikan sebagai usaha-usaha oleh kelompok anti kemapanan itu sendiri untuk melakukan makar gitu, usaha-usaha makar terhadap rezim yang sah pada saat itu. Nah makanya advokasi ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi merupakan bisa menjadi advokasi kebijakan, advokasi kebijakan sosial, betul sekali. Cuman alhamdulillahnya pada hari ini advokasi itu tetap masih digunakan gitu. Dan bahkan advokasi itu sendiri juga mempunyai banyak arti dalam dimensi-dimensi tertentu. Cuman yang paling pasti adalah advokasi itu bagaimana cara kita mengorganisir atau menjadi cara usaha kerja-kerja yang sistematik itu ya tadi untuk merubah sesuatu yang ada atau istilahnya juga menciptakan yang ada ataupun menghapuskan yang ada gitu. Entah dari kebijakan publik ataupun istilahnya juga fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi memang advokasi ini tidak memiliki satu kata padan yang benar-benar saklek, cuman itu selalu berevolusi tergantung daripada si pelaku advokasi ini sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi bentuknya bisa banyak ya. Betul. Jadi yang dinamakan advokasi itu yang nggak tentang webinar aja, yang nggak tentang menyekolahkan anak-anak aja, yang nggak tentang demo atas kebijakan pemerintah, nggak tentang itu aja, gak tapi bentuknya itu bisa banyak. Itu betul, cuman nggak tentang itu aja, lebih luas lagi artinya. Kayak gitu. Nah selanjutnya Bung, yang pengen saya tanyakan karena kita udah ngomongin nih arti filosofi dari advokasi, apa itu advokasi, bentuk-bentuk advokasi. Nah sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah skema advokasi itu sendiri. Seperti apa sih Bung skema advokasi yang mungkin Bung pernah jalankan atau lakukan? Jadi tadi aku udah minta tolong juga sama kru semua dan Mas Rapip juga minta tolong nanti taruh gambar di sini gitu ya. Nanti di situ bakal ada bagian advokasi. Jelas gitu ya, Bu? Iya, biar jelas gitu. Ada bagian advokasi terpadu gitu. Oh iya. Terus habis itu aku juga dapat dari salah satu bukunya Topati Masang sendiri gitu. Cuman hal-hal yang pengen aku highlight pada bagian tersebut adalah gimana caranya kita memilih isu yang strategis gitu. Karena nggak mungkin ketika kita berbicara tatanan masalah yang sangat luas gitu kan, kita hanya mengambil isu-isu yang istilahnya tidak terlalu urgent gitu daripada masalah itu sendiri. Karena apa? Ketika kita mendapatkan atau memilih isu yang strategis, otomatis kita bisa membangun basis-basis gerakan gitu. Supaya apa? Nanti basis gerakan ini bisa menjadi sebuah advokasi yang berkelanjutan. Karena lagi-lagi yang tadi aku bilang,
ini merupakan kerja kolektif, bukan kerja yang parsial gitu. Bakal sangat sulit kalau ketika kita bekerja secara parsial, terus itu juga tidak memilih isu-isu yang strategis, tidak dikemas secara menarik gitu kan. Habis itu bakal kabur tuh tujuan-tujuannya gitu. Berantakan ya. Bakal berantakan gitu. Nah, nanti dari setelah hal tersebut kita bisa tuh menghimpun data ya kan. Habis itu kita juga mengolah data-data yang ada melalui proses-proses yang tadi juga aku bilang, melalui ngobrol sama warga. Sesederhana itu. Hal-hal yang sesederhana itu mungkin dianggap sepele oleh banyak orang, cuman menurut aku dan aku juga mendapatkan pelajaran dari banyak orang itu, ngobrol sama masyarakat itu penting loh. Merawat jaringan itu sangat penting loh. Karena ketika kita kayak melakukan hal atas dasar keluh kesahnya masyarakat itu sendiri, itu kita bakal punya sebuah api semangat perjuangan gitu. Karena semangat untuk berjuang betul, gitu. Betul. Caranya biar masyarakat tanpa itu ya menurut aku akan cepat menghilang lah semangat tersebut. Akan cepat padam juga kan Bung, karena kita juga taunya berarti kita harus mencerdaskan anak-anak tapi kita nggak tahu kenyataannya apa yang dialami anak-anak sehingga dia putus sekolah dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu alasannya pasti kita akan turut serta ada api-api semangat untuk pada akhirnya menyadarkan anak-anak, untuk pada akhirnya membangun kembali pendidikan yang telah usang. Dari Bung Marcel sendiri tadi ngomongin tentang advokasi ya Bung. Apa sih contoh advokasi yang sudah Bung lakukan mungkin ketika menjadi ketua atau kepala divisi Sosma Himap? Boleh mungkin Bung? Mungkin aku ceritain yang istilahnya lagi aku belakangin ini, lagi aku lakuin aja gitu ya. Salah satu dulu di MCW gitu. Izin dulu buat teman-teman MCW, Fajri, terus habis itu juga Bang Janwan, Mbak Mary, dan kawan-kawan selainnya. Banyak ya Bung, temennya saya lihat-lihat. Ya, bukan teman sih sebenarnya, lebih ke guru aja sih. Mereka sangat-sangat orang yang paling saya kagumi. Keren banget kalian. Jadi waktu itu kita sudah membuat mendesain gitu ya, sebuah sekolah anggaran yang dimana sekolah anggaran ini menyasar daripada masyarakat yang di dalam masyarakat itu sendiri banyak forumnya gitu Ci. Habis itu juga ada teman-teman mahasiswa dari UB, dari Unisma, habis itu juga teman-teman warga yang lain secara mereka datang sendiri aja gitu ke kantor gitu, pengen tahu sekolah anggaran itu seperti apa segala macam. Nah, sekolah anggaran ini sebenarnya itu bukan ujuk-ujuk kita bikin juga ya, karena memang banyak banget kejadian-kejadian, bukan kejadian sih, kayak banyak banget fenomena yang ada di masyarakat gitu. Itu tuh masyarakat nih kayak bingung gitu mau men-treat gimana sih kebijakan ini berjalan, atau istilahnya kayak ini berdampak nggak sih sebenarnya buat kita, ataupun sebenarnya ketika kita punya kekurangan ini, kita punya kesulitan pupuk atau segala macam tuh kita bisa nggak sih minta bantuan benar itu menjadi salah satu pantikan juga buat teman-teman MCW sendiri. Nah, jadi nanti MCW itu bakal buat sekolah anggaran namanya Sinau Rakyat, Sinau Uang Rakyat, itu namanya bakal berjalan dari Juni kemarin sampai Agustus. Jadi buat teman-teman Barisan Pejuang kalau misalkan mau ikut langsung datang aja ke kantor MCW di Kali Metro, itu setiap hari Sabtu jam 2 siang kayak gitu. Keren ya Bung. Saya lihat-lihat pengalamannya banyak dan berbobot banget gitu Bung. Saya jadi agak minder gitu. Waduh. Kebetulan mungkin bisa kali ya Bung di luar ini kita ngobrol lagi, karena pasti dong. Iya, saya juga sebagai dirjen kan tahun ini juga menjalankan Sambang Deso yang udah ada dari 2 tahun yang lalu. Iya. Sambang Deso di Dusun Gombong kan Bung. Dusun Gombong itu di daerah perbatasan Lingi Blitar sama Kabupaten Malang. Oh gitu. Ya. Berarti sekarang nanti dari pengabdian itu bakal ngelakuin apa aja? Nah, sebenarnya fokusan tahun ini tuh untuk revitalisasi balai dusunnya. Karena memang itu banyak sekali gitu Bung, dijadikan tempat untuk kegiatan warga. Betul. Seperti anak-anak les, seperti itu. Iya, lalu pentas seni, selamatan, tahlilan kalau Bung tahu pasti kan di desa seperti itu. Iya. Nah, tapi sayangnya di sana itu banyak kebocoran pada bangunannya. Selain itu kita juga pengen mengadvokasi ya, bahasa kerennya gitu. Adik-adik yang masih SD mungkin Bung, karena di sana memang pendidikan itu terlalu rendah Bung. Bahkan rata-rata di sana 90% dari penduduk dusunnya itu lulusan SD.
Jadi setelah SD banyaknya mereka menikah. Oke. Itu kan akan menghasilkan masalah-masalah baru pernikahan dini. Di mana mental seorang anak itu memang belum stabil untuk beralih ke masa tersebut, kayak gitu, Bung. Mungkin kita bisa nih ngobrolin itu, Bung, kapan-kapan. Bisa, pasti. Oke, selanjutnya karena tadi kita udah ngobrolin MCW, Bung, tadi ada Sinau Uang Rakyat kan keren banget namanya. Suara. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin tentang Bung Marcel yang jadi Biro Advokasi. Nah, gimana sih, Bung, pengimplementasian? Keren banget bahasanya, pengimplementasian kan. Gimana sih berjalannya analisis sosial dan advokasi yang sudah dijalankan Bung Marcel sebagai Biro Advokasi GMNI? Oke, jadi informasi juga ya buat teman-teman barisan pejuang sekalian. Jadi di MCW, bukan di MCW, di GMNI, sorry, di MCW terus nih kan. Jadi bangga banget. Terus nih. Gila, keren banget. Sayang banget. Jadi di GMNI itu ada program dari Biro Advokasi, namanya itu Abdi Rakyat gitu. Abdi Rakyat ini merupakan salah satu program pengabdian juga dari GMNI untuk masyarakat itu sendiri, yang dimana nanti bakal bekerja sama gitu semua sama NGO Malang juga, namanya SSCM. SSCM itu Save Street Children Malang gitu. Yang dimana SSCM ini punya 2 wadah. Yang salah satunya itu ada di Arjosari, satu lagi ada di Muharto gitu. Nanti dari teman-teman SSCM ini sebenarnya bergeraknya di mana sih? Nah, teman-teman SSCM ini bergeraknya di pendidikan informal gitu. Jadi setelah dari teman-teman yang mereka wadahi dari mulai umur SMP sampai SD gitu ya. Itu mereka setelah pulang sekolah nih malamnya tuh biasanya main-main semuanya ke SSCM tuh. Jadi mereka bisa ngelakuin hal apa aja tuh di situ. Mulai dari gambar, habis itu nonton film, mewarnai, habis itu juga kayak ngerjain PR-nya mereka sendiri juga gitu loh. Dan itu menurutku menjadi salah satu hal yang cukup esensial juga ya, karena memang kan ketika kita berbicara pendidikan itu kan hal yang berkelanjutan, gitu kan. Mulai dari abad kapan gitu, dari yang lalu-lalu sampai sekarang kita pun hari ini video dibuat gitu, pendidikan itu menjadi salah satu katalis gitu untuk masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, habis itu juga mengentaskan kebodohan, kemiskinan dan lain-lainnya gitu. Jadi menurutku pendidikan ini bisa menjadi salah satu pintu awal gitu buat GMNI gitu ya, supaya nanti berdoanya sih lagi-lagi ini program bisa menjadi lanjutan gitu. Amin ya. Dan supaya juga kayak gerakan ini nggak cuman hanya bergerak di situ aja, cuman nanti ketika kita melakukan sekolah-sekolah informal di sekitar wilayah-wilayah yang kita cakup juga, itu bisa membangun jaringan. Habis itu nanti jaringan-jaringan ini bisa kita investasikan juga nih ke pengusaha-pengusaha juga ya. Betul karena ini sebenarnya masih menjadi otokritik juga ya buat aku pribadi ataupun GMNI secara lembaga, karena GMNI dengan dengan huruf G dan I-nya itu yang kapital gitu, itu kan bukan hanya tipe gitu kan, gerakan bukan hanya tipe, harus gitu kan. Garis bawah ya, betul, bukan hanya tipe, karena gerakan ini memang harus ditekankan oleh teman-teman GMNI semuanya gitu. Jangan sampai nilai-nilai pergerakan yang ada itu hilang dan hanya kata-kata gerakan itu hanya bergerak pada kayak demonstrasi atau segala macam. Kita berkutat di situ. Betul. Kita harus menelisik lebih dalam gitu, dan kita harus memperhatikan hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita gitu. Itu sih menurut aku. Jadi lebih membaur dan mungkin lebih terjun langsung ke masyarakat. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya, Bung, atas banyak ilmunya gitu. Saya jadi tercerahkan gitu kan, terangkanlah aja. Jadi berasa ada mujizat beneran ya, ada Mesias. Oh ya, Bung, ketika kita ngomongin tentang tadi udah advokasi nih, kayaknya teman-teman harus tahu lagi nih sesuatu yang penting banget gitu. Kabar penting banget. Jangan lupa teman-teman buat ngecek Instagram _resist.co. Benar banget. Karena di situ teman-teman bisa menemukan barang-barang yang unik-unik, desain-desain yang unik-unik, dan tentunya bisa banget buat kalian beli. Jadi jangan lupa cek. Aku mau pribadi mau ngucapin mohon maaf, Bung, kalau misalkan ada salah kata, dan teman-teman barisan pejuang mohon maaf kalau aku ada salah kata kan, salah diksi, salah kalimat ya. Nah, dan terima kasih juga sama barisan pejuang yang tetap stay di situ buat nontonin kita berdua yang emang ya narsis banget ini. Oke, selanjutnya aku mau ngingetin nih teman-teman, jangan lupa buat selalu nonton MOG, Masa Orientasi GMNI. Jadi biar teman-teman tuh nggak
bertanya-tanya nih game itu apa sih kok logonya merah, kok ada bantengnya gitu. Waduh. Jadi kita lebih Bung dari itu ya nggak Bung? Iya, betul. Nah, oke, episode ini akan tayang setiap Senin jam 6 sore. Dicatat tuh di HP-nya masing-masing, di alarm gitu, biar bisa nontonin kita berdua dan teman-teman game ini lainnya gitu. Nah, dan jangan lupa Bung, ketika nonton di YouTube Game ini harus apa? Harus komen, like, and subscribe. Oke, segitu dulu dari kita, Barisan Pejuang Merdeka. Merdeka.